Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk seluruh sobat kompeten dimanapun berada, selamat datang di podcast Cakrawala Edukasi, tempat berbagi, belajar, dan menginspirasi. Dan sebuah kehormatan bagi saya, Irna Yugaswati, yang hari ini mendampingi narasumber kita pada hari ini di podcast Cakrawala Edukasi. Dan sobat kompeten, hari ini kita bersama dengan Kak Rama, atau nama lengkapnya Muhammad Ramadona. Dan Kak Rama ini adalah founder dari Generasi Cerdas Indonesia. Dan beliau juga adalah konsultan pendidikan untuk sumber daya manusia sejak 2011 dan juga penulis 3 buku pengembangan diri, editor buku mengenal sekolah penggerak dan profil pendidikan Indonesia, dan juga editor buku parenting menjadi orang tua bijak. Dan pada pagi hari ini mungkin saya perkenalkan diri dulu, saya Irna Yugaswati dan boleh disapa Kak Irna, dan bersama saya ada Muhammad Ramadona yang juga disapa Kak Rama. Selamat pagi Kak Rama. Selamat pagi Kak Irna. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah cerdas, antusias. Oh gitu ya. Apa itu cerdas antusias Kak Rama? Nah, ini slogan dari Generasi Cerdas Indonesia, atau bisa disebut salamnya GCI. Oke, Salam salam semangat. GCI, salam semangat ya. Iya, Ada artinya? ada. Apa itu? Jadi kata cerdas mewakili bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan yang istimewa. Kata antusias terwakili oleh kita nih yang hadir di sini dan para pemirsa yang juga hadir di podcast P4 Jakarta Timur ini, antusias untuk selalu mengembangkan kapasitas dirinya agar menjadi versi terbaik dari dirinya, Wah, agar bisa bermanfaat untuk manusia sebanyak-banyaknya dan alam semesta seluas-luasnya. wah, Masya Allah luar biasa ya. Iya, Karena di podcast Cakrawala Edukasi ini, Iya. yang nonton-nonton ini kita sebutnya Sobat Kompeten. Sobat kompeten. Iya, Wah. jadi para pemirsa yang cerdas, antusias ini kita panggilnya Sobat Kompeten. Sobat kompeten. Oke. Oke, siap Kak Irna. Baik, Sobat Kompeten penasaran gak sih kenapa Kak Rama ini sampai datang nih ke podcast Cakrawala Edukasi ini? Boleh dong Kak Rama cerita, kenapa sampai ada di sini berbagi hari ini? Oke, sebetulnya panjang kali lebar ini Gitu jawaban. ya. Siap ngedengerin kan Sobat Kompeten? Jadi diawali dengan perjumpaan saya di tahun 2015. Waktu itu bulan Juni, saya masih ingat sekali. Waktu itu kita ngadain pelatihan buat guru-guru SMA 2 Jakarta. Pelatihannya penggunaan teknologi di dalam kelas, Google for Education waktu itu. Ini perjumpaan dengan siapa? Kak? Dengan Pak Roji, Oke. pertama kali. Pak Roji ini kepala P4 Jakarta Timur, ya kan? Jadi dari pertemuan itu lalu? Ya, jadi dari pertemuan itu beliau tuh salut gitu ya, sama guru-guru yang udah mau pensiun pun itu masih terlibat dan aktif mau belajar, karena beliau dampingin dari awal sampai akhir waktu itu. Walaupun hanya pembukaan waktu itu, tapi juga beliau mendampingi, karena tertarik melihat kok guru-guru semangat ya, belajar, buka laptop gitu ya, buka Google gitu. Itu di tahun 2015 tuh Kak Irma. Belum ada COVID yang harus online ya? Belum. Negara api waktu itu belum nyerang Kak Irma. Oke. Belum ada. Jadi beliau tertarik, beliau salut sama kepala sekolahnya, beliau juga salut sama penyelenggaranya waktu itu Generasi Cerdas Indonesia. Kok bisa ngebawain pembelajaran berbasis teknologi, tapi guru-guru yang sudah senior pun ikut terlibat aktif gitu. Nah, dari situ kami terus berlanjut, seringkali berkolaborasi mengadakan pelatihan-pelatihan, dan kami sering mengundang Pak Roji untuk membuka acara menyemangati guru-guru sebelum pelatihan. Sampai saat ini beliau sekarang sebagai kepala P4 Jakarta Timur, dan kita lihat ini adalah hasil inovasi yang luar biasa dari seorang pimpinan yang memang punya concern di bidang pendidikan. Makanya lahirlah podcast Cakrawala Edukasi ini. Wah, luar dan biasa. saya tertarik untuk join, untuk saling berbagi, menginspirasi.
Baik, terima kasih Kak Rama atas kehadirannya. Tadi udah di-spill kayaknya ya, Apa udah tuh? Mhm, dikasih tahu kira-kira temanya apa. Tadi saya nggak kenalkan temanya, biar mhm, sobat kompeten penasaran gitu, apa sih yang mau diobrolin mmm, pada hari ini gitu ya. Dan ternyata adalah tentang kepemimpinan. Salah satunya kalau di ceritanya Kak Rama tadi, bagaimana mhm, pemimpin itu bisa inovasi gitu ya. mmm, Dan lebih lengkapnya, tema kita pada hari ini adalah eh, kepemimpinan retro. Apa itu retro? Nah, mmm, lebih jauhnya nanti retronya apa kita gali lagi di Karama nih gitu. mhm, Tadi sempat mention, sempat sebut-sebut tentang GCI, Generasi mmm, Cerdas Indonesia gitu. oke, Apa sih mungkin sobat kompeten belum tahu gitu tentang Generasi Cerdas Indonesia? Boleh sedikit aja kasih tahu oke, gitu baik, biar terbayang waktu itu pertemuannya seperti apa gitu dan kegiatannya bagaimana gitu. oke, baik. Jadi GCI, Generasi Cerdas Indonesia, kami berdiri dari tahun 2015. Ya, 2015. kami fokus untuk pengembangan SDM, guru, TU, dan murid di Hmm. sekolah-sekolah. Jadi idealnya kami melakukan kerjasama dengan sekolah melalui 4 tahapan. Hmm. Ada riset, implementasi, pendampingan, dan pelaporan. Nah, kami juga punya visi nih, karena ini keresahan kami, Kak Irna, bahwa ada beberapa riset yang menyatakan anak level SMA dan SMK di Indonesia, mereka nggak tahu ke depan mau jadi apa dan mau berkontribusi apa untuk masyarakat. Hmm. Nah, itu membuat kami resah, makanya ini menjadi salah satu visi kami adalah terciptanya generasi cerdas, antusias untuk Indonesia emas, Hmm. supaya kita nggak cemas. Bedanya dikit ya antara emas dan cemas gitu ya. Iya, Oke, jadi itu generasi cerdas Indonesia. Jadi iya, sehari-hari Kak Rama ini berarti mendampingi mhm. sekolah atau institusi pendidikan lah ya Iya, gitu. betul Jadi sekali. kalau tema kita kepemimpinan retro pada hari ini, apakah menjurus ke pengalamannya Kak Rama mendampingi para pemimpin-pemimpin institusi pendidikan? Iya, jadi kami juga seringkali mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para kepala sekolah. Hmm. Jadi bisa kerjasamanya dengan dinas pendidikan atau dengan MKKS biasanya gitu. Kalau dengan dinas pendidikan itu biasanya dengan dinas pendidikan DKI Jakarta. Hmm. Jadi kami sudah rutin melakukan pelatihan untuk para kepala sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. PAUD aja nih kita yang belum nih. Oke, ada mungkin di antara sobat kompeten yang punya PAUD gitu ya, Mhm, mau berbarengan dengan generasi cerdas Indonesia dalam menciptakan generasi cerdas antusias untuk Indonesia emas. iya. Oke, Kak Rama, mungkin Hmm, pertanyaan santai dulu nih ya. Kalau oke, mau ngomong kepemimpinan, saya mau baik. tahu nih, Kak Rama ini eh, siapa sih pemimpin idolanya gitu? Hmm, Karena kan sosok pemimpin itu dari waktu ke waktu, sejarah ada yang mhm, menceritakan mhm. gitu kan. Bahkan kalau mau dibilang Fir'aun aja seorang pemimpin kan, Iya, betul, betul gitu. juga itu. Jadi siapa sebenarnya pemimpin idolanya Kak Rama? Boleh mungkin top 3 lah gitu. Oke, top 3 ya. Agak berat ini sebetulnya karena banyak idola saya. Hmm. Oke, yang pertama Bapak pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno. Oke, Nah, itu yang pertama. iya. Hmm. Jadi kenapa sih saya mengidolakan para pemimpin? Kalau saya reflektifkan, itu saya tertarik dengan para pemimpin yang reflektif, yang punya melahirkan banyak quotes gitu kan, dan Hmm. punya karya Hmm. yang dipakai oleh masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi dan biasanya orator juga gitu. Hmm. Nah, jadi ada 3 nih, ada Insinyur Soekarno, lalu Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara, Bapak Bapak pendidikan kita, Pendidikan. Hmm. dan tentunya karena background saya sebagai muslim, jadi saya banyak juga mempelajari literasi Nabi Muhammad, bagaimana Nah. beliau menjadi pemimpin gitu. Dan menurut saya itu yang paling lengkap gitu ya, karena beliau bukan hanya memimpin negara atau bukan hanya pemuka agama, tapi juga banyak
menjadi pemimpin, contoh-contoh pemimpin beliau. Kepemimpinannya juga ada di bagaimana beliau berdagang, bagaimana menjadi seorang suami, gitu ya, seorang bapak gitu bagi anaknya, seorang kakek bagi cucunya. Itu literasinya banyak gitu ya, Nabi Muhammad. Dan kita tahu Insinyur Soekarno itu melahirkan Pancasila justru pada saat beliau diasingkan di ND ya. Iya. Iya, diasingkan di ND, lalu beliau banyak melakukan reflektif, maka lahirlah Pancasila. Jadi di situ mungkin ya benang merahnya tema kita hari ini tentang kepemimpinan retro, yaitu reflektif dan transformatif. Salah satunya mungkin yang sudah menceritakan Karaman tadi ya, bagaimana Pancasila yang kemudian jadi dasar negara kita yang menyatukan juga dari banyak perbedaan di Indonesia gitu, berbeda-beda namun satu jua gitu. Dan Pancasila ini lahir dari pemikiran reflektif seorang Bung Karno pada saat di pengasingan waktu itu ya. Iya. Gitu. Dan ini mungkin yang memantik bahwasannya seorang pemimpin itu untuk bisa transformatif dan menggerakkan para timnya gitu ya. Nah, ini harus punya kemampuan untuk reflektif begitu ya Karama ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama, cukup santai. Yang kedua boleh eskalasi ya. Apa gitu. tuh? Kalau sobat kompeten juga mungkin punya refleksi tersendiri tentang siapa pemimpin favoritnya, boleh nanti dituliskan di komentarnya. Nah, untuk Karama sendiri nih, makna kepemimpinan buat Karama nih apa sih? Arti kepemimpinan, kemudian menjadi seorang pemimpin gitu. Itu menurut Karama tuh apa sih? Oke, baik. Saya menulis buku-buku pertama saya Rahasia Menjadi Versi Terbaik Diri. Oke. Menulis buku Rahasia Menjadi Versi Terbaik Diri. Berarti udah nggak jadi rahasia lagi. Karena udah ditulis di bukunya ya. Nah, salah satu bab itu betul-betul mengupas mengenai kepemimpinan. Di situ saya tulis bahwa pemimpin atau kepemimpinan itu maknanya bukan hanya menjadi pemimpin sebuah negara, pemimpin di satu organisasi, pemimpin di sebuah perusahaan, tapi juga yang lebih sederhana ketika kita bisa memimpin diri sendiri. Jadi praktik baik sehari-hari. Jadi ketika kita bisa berbakti kepada orang tua, ngantar orang tua belanja, atau ngantar anak sekolah, gitu. Atau seorang suami bertanggung jawab pada keluarganya dan memilih bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, atau sekedar menjenguk tetangga yang sedang sakit, itu juga bisa pimpinan. Atau ketika kita lagi scroll TikTok misalkan, ada muncul video yang joget-joget, ada muncul video motivasi yang lebih baik gitu ya untuk pengembangan diri kita. Ketika kita milih yang lebih baik, nah itu juga kepemimpinan gitu. Jadi kepemimpinan di awal dari diri sendiri. Dan kalau ada nilai-nilai itu kita juga bisa lihat di situ, di buku itu saya tulis kepemimpinan nilai-nilainya bisa diambil dari kata leader. Leader dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Berarti L-E-A-D-E-R. Yes, betul. Ada 5 berarti kan? 5. Ya, L yang pertama loyalty. Yang pertama L, loyalty. Loyalty itu apa? Loyalitas. Kesetiaan. Jadi seorang pemimpin harus bisa menumbuhkan loyalitas orang-orang yang dipimpinnya. Dan memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang dipimpin dan orang-orang yang ia layani. Nah,
kurang lebih seperti itu. Nah, Sobat Cakrawala boleh nih dicatat ya kan. Kepemimpinan menurut Karama nih menarik nih. Hmm. Leader katanya. Hmm. Mudah diingat ya, ada 5. Yang pertama loyalitas, seorang pemimpin pasti harus loyal. Hmm. Kemudian I atau apa ya? Kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih Karama Pakai nih. pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Abis L kemudian I karena Iya. dari leader, kata leader. I-nya nih apa nih? Educate. Educate. Iya. Oke, jadi seorang leader harus guru? Enggak. Enggak. Oh, Jadi itu educator ya. Iya, seorang educator, seorang pendidik. Pendidik. Seorang pendidik bukan hanya guru ya, Oke. tapi juga bisa mendeliver knowledge Hmm. ke teman-temannya, ke orang-orang yang dia pimpin, Oke. ke masyarakatnya. Hmm. Kalau di GCI kita punya budaya, kita punya leaders meeting. Hmm. Nah, di leaders meeting itu ada tuntutan sebulan sekali, setiap leaders harus berbagi ilmu, harus sharing, Oke. menjadi fasilitator untuk sharing tentang Oke. pembangunan mindset atau skill set. Gitu. Menarik. Ini mindset, skill set ini nanti juga mungkin sesi lain kalau ada kesempatan di podcast Cakrawala Edukasi boleh kali Karama nanti Ya. cerita ya tentang. Ya. Lanjut nih tadi baru leader, baru LI kemudian E. Oke, A itu advice. Advice. Iya. Seringkali kita sebagai Advice itu artinya, mohon izin nih Sobat Oke, Kompeten. baik, Saya baik. bantu ini ya, mungkin translasi sedikit. Hmm. Advice seperti dalam halnya nasihat begitu ya. Betul. Oke. Nasihat atau arahan juga jadi bisa. Jadi karena seorang pemimpin itu seringkali dimintai gitu kan, nasihat dan pendapatnya, kebijakannya seperti apa gitu. Jadi kita harus juga bisa memberikan nasihat yang gimana nih? Yang relevan, yang bisa diterapkan, yang bisa diimplementasikan oleh tim kita dan diri kita sendiri. Ya. Kata kuncinya itu, yang bisa diimplementasikan. Jadi bukan yang di awang-awang gitu. Oke. Kalau yang di awang-awang malah blunder, nanti malah bingung timnya ngapain ya tadi ngomong apa ya, nasihatnya apa ya. Iya. Leader yang blunder, tolong ya belajar memberikan nasihat yang relevan gitu ya. Kalau Sobat Kompeten di sini mah aman kayaknya, insya Allah. Oke. Lanjut ke D. D ya. Iya. DI kayaknya nih. DI apa nih artinya? Disiplin. Oh, disiplin. Iya. Karena kalau dalam bahasa Inggris disiplin tuh kayaknya ada di belakang ya. Disiplin gitu ya. Iya. Disiplin. Kenapa seorang leader harus disiplin? Ya, karena kedisiplinan ini akan membentuk sebuah karakter. Dan sebuah karakter akan menentukan nasib. Nah, nasib organisasinya, nasib bangsanya, nasib masyarakatnya. Nah, jadi memang disiplin ini ya harus dilakukan bersama-sama supaya menjadi nasib bersama. Oke. Jadi bisa untuk menerapkan disiplin itu juga kita butuh aturan-aturan yang clear, aturan yang jelas, yang betul-betul bisa diterapkan di organisasi kita. Baik, ya. Jadi DI-nya adalah disiplin. Iya. Dan yang terakhir R. Apa ini R-nya? Respect. Respect. Iya. Jadi seorang pemimpin? Nah, seorang pemimpin harus bisa menumbuhkan rasa hormat kepada orang-orang yang dipimpin. Dan harus juga bisa memberikan rasa hormat untuk orang-orang yang dipimpinnya. Jadi menumbuhkan dan memberikan rasa hormat. Nah, contoh sederhananya kalau di GCI kita saling panggil kakak. Nah, karena itu bisa menjembatani, bisa mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan menurut saya. Karena kita kalau dilihat darahnya sama merah, tulangnya sama putih. Gitu kan. Nggak ada darah biru ya? Nggak ada. Darah masih warnanya merah. Darahnya merah, tulangnya sama putih. Kalau darahnya putih lagi sakit. Sakit ya. Jadi itu ya, yang terakhir tadi adalah R, respect gitu. Boleh Karama saya ulangi untuk teman-teman Sobat Kompeten yang hadir ya. Jadi menurut Karama makna kepemimpinan itu terangkum dalam satu kata leader.
Dalam bahasa Inggris leader artinya pemimpin ya. Apa aja itu leader? Dalam 5 huruf ini, jadi ada L, loyalitas, kemudian ada I, educate, kemudian ada A, advice, kemudian D-nya disiplin, dan R-nya respect. Nah, mudah-mudahan sobat kompeten di sini bisa menerapkan karena tidak perlu menjadi pemimpin yang harus apa ya, Karamaya tinggi jabatan atau dapat SK gitu ya. Karena kalau tadi kita mendefinisikan pemimpin itu adalah mengawalinya dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri baru bisa mengatur orang lain gitu ya. Itu mungkin kenapa kalau dalam saya lupa hadis atau apa yang bilangnya kullukum roin katanya. Setiap kamu adalah seorang pemimpin gitu. Itu berarti ya Karamanya. Wah, luar biasa. Terima kasih Karama. Mas'ulun an Oh iya itu tuh. Ada lanjutannya. Lanjutin Karama. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Iya. Dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalaupun dirinya sendiri ya bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Baik. Oke. Wah, Karama. Luar biasa ini. Biasa di luar. Biasa di luar ya. Sobat kompeten, mungkin bisa juga sharing apa sih arti kepemimpinan menurut sobat kompeten semua di podcast Cakrawala Edukasi ini, bebas mendefinisikan gitu ya. Tapi kita saling menginspirasi ke depannya. Dan Karama, pertanyaan berikutnya. Kan tadi sudah mendefinisikan bagaimana seorang pemimpin itu ya. Nah, ini dari Karama ada nggak nih kiat-kiat menjadi pemimpin yang retro, yang reflektif dan transformatif? Ada tipsnya, kiatnya gimana gitu. Tadi udah sama-sama menanggung bahwasannya diri ini adalah pemimpin, menjadi pemimpin yang seperti apa tadi dalam 5 huruf gitu ya. Kiatnya gimana untuk bisa jadi pemimpin yang retro ini? Iya. Jadi kiatnya itu di mindset dan skill set. Tadi kita udah masuk ke mindset. Nah, skill setnya, jadi saya rangkum dengan istilah doa. Doa? Iya. Ini bukan merek baju gamis itu kan? Bukan ya sahabat kompeten ya? Jadi doa as a D-O-A ya? D-O-A. Oke. D-O-A. D-O-A. Betul sekali. D-nya itu dedikasikan waktu, dedikasikan tempat, dan dedikasikan media. Waktu, saya sambil nyatet juga nih sobat kompeten. Tempat dan media, oke. D-nya itu. Iya, betul. Apa hubungannya? Nah, karena untuk kita bisa bereflektif, kita harus komitmen. Karena kan ini kebiasaan ya. Kebiasaan yang kita pengen bangun untuk menjadi karakter. Jadi kita harus mendedikasikan. Jadi contoh, waktu awal-awal saya nerapin ini, itu saya mendedikasikan waktu jam 5 sampai setengah 6. Pokoknya nggak boleh pagi atau sore? Pagi. Oh, pagi. Pagi. Karena saya orang pagi. Nah, jadi dedikasikan waktu jam 5 sampai setengah 6 untuk bereflektif dari keresahan-keresahan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, jadi bereflektif tuh yang saya pikirkan dengan reflektif tuh apa ya? Merenung, bengong. Nah, jadi pagi-pagi Karama udah ambil waktu buat bengong. Iya, betul. Ngebengongin masalah gitu ya. Nah, jadi kenapa saya ambil waktu pagi? Karena saya orang pagi. Saya early bird. Nah, jadi orang pagi tuh biasanya bangun jam berapa sih? Kalau saya bangun setengah 4, jam 3 atau setengah 4. Oh gitu. Berarti paginya beda ya sobat kompeten. Pagi saya jam 9 tuh pagi, Karama setengah 4 ya. Ya, jadi ada rutinitas. Nah, makanya dedikasikan waktu. Bisa jadi kalau orang malam, seperti Kak Ina tadi sampaikan, kemungkinan waktu terbaiknya antara jam 10 sampai jam 12 malam. Kalau tidurnya baru bisa jam 12 malam. Kalau saya jam 9, jam 10 itu udah ngantuk banget biasanya. Karena jam setengah 4 udah bangun gitu kan. Dan itu nggak masalah gitu. Tapi yang jelas dedikasikan waktu ini waktu-waktu yang orang lain jarang berinteraksi. Jadi kita akan fokus. Dan biasanya inspirasinya mengalir deras. Nah, dedikasikan waktu. Tempat juga perlu untuk membiasakan ya.
Nah, ini bisa di rumah, bisa Hmm. dipilih satu tempat di sudut kamar atau di mana, atau kalau punya ruangan khusus itu lebih bagus. Oke. Oke. Jadi yang disebut spot Kalau di bengong ruangan, sama para generasi Z itu emang beneran dibutuhkan. iya, Spot bengong. betul. Oke. Jadi dedikasikan waktu, tempat dan Media, media. medianya bisa alat tulis. Hmm. Atau kalau nyaman ya pakai Google Drive misalkan, disimpannya di awan, Mm-mm. kayak saya lebih nyaman di handphone. Hmm. Saya punya folder sendiri untuk nyimpen hasil reflektif saya, gitu. Menarik. Karena lebih mudah dipanggil datanya, gitu. Dan Oke. nggak rentan untuk ketinggalan ya. Kalau Iya. buku itu kadang ketinggalan di mana gitu kan. Hmm. Heeh. Lagi Jadi kayak kalau handphone sekarang lebih melekat ya, medianya iya, lebih ada pilihannya. tapi itu pilihan masing-masing. Hmm. Bisa jadi ada yang punya belief bahwa dengan nulis tangan itu lebih terkoneksi dengan otak gitu. Oke. Ada yang bilang begitu. Jadi inspirasinya lebih deras gitu ya. Deras. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau saya lebih milih pakai handphone. Kadang-kadang juga saya mendadak harus reflektif. Nah, bisa langsung buka handphone, masuk ke dokumen, saya buka, tinggal reflektif deh, Hmm. tulis pertanyaannya dan reflektif Oke. gitu. Jadi salah satu menjadi pemimpin reflektif itu ya harus didedikasikan waktu khusus untuk Iya, refleksi, iya, untuk merenung gitu mhm, ya, untuk mencari mungkin solusi atau evaluasi dari yang sudah berlalu gitu ya. mhm, Oke, tadi adanya doa tekniknya, baru iya, D nih, baru baru D dedikasikan. ya, Iya, baru D. oke. O-nya, O-nya itu olah oh jadi nafas. O-nya adalah olah nafas. Iya, Oke. untuk kita membangun koneksi Mhm, antara diri kita, otak kita, mhm, hati kita dengan perbuatan kita itu bisa dengan olah nafas, hmm. biar lebih rileks. Hmm, Oke. ada 3 macam olah nafas. Ini bisa dipakai salah satunya atau bisa dipakai ketiga-tiganya kalau Hmm, mau latihan reflektif hmm. atau kalau mau reflektif. Heeh. Yang pertama itu dengan olah nafas tiup lilin, Kak Irna. Ya, ulang tahun dulu dong. Oh enggak ya? Iya. Jadi walaupun nggak ulang tahun ini tiup lilin terus tiap hari nih. Gitu ya. Iya. Sekarang ulang tahun juga tim leader kipas-kipas, Kak. Iya. Nggak boleh. Oh iya, iya. Kalau ditiup nanti Oh iya. virusnya pindah ke Ada kue. virusnya. Setelah COVID banyak yang berubah. Oh, jadi nafas yang pertama tekniknya salah satunya tiup lilin. Berarti Iya, bernafas seperti tiup lilin. betul. Gitu. Nafas tiup lilin Hmm, dengan hitungan 5-1-5. ada hitungannya ya Iya, ini udah teruji, udah hasil riset. hasil riset. Boleh lebih dari itu, Hmm. boleh kurang dari itu, tapi yang terbaik menurut hasil riset itu 5-1-5. Jadi 5 itu hirup dari hidung, Oke, saya hitungin ya. ya, Udah tahan 5 satu sobat detik, kompeten. Heeh. Oh, tahan lalu, 1 detik. ya, lalu hembuskan melalui mulut seperti niup lilin. 5 detik. Iya, Maka oke, dari mulut iya. keluar. Ulangi beberapa kali sampai kita Hmm. nyaman dan rileks. Hmm. Begitu sobat kompeten, 5-1-5 napas tiup lilin. Iya. Lalu yang kedua, Oke, silakan iya, yang kedua. ini nafas lega namanya. Hmm. Hmm. Jadi hitungannya sama, 5-1-5. Tarik napas dari hidung 5 detik, tahan 1 detik, dan hembuskan sambil bilang, ha. Ah, ah, Nah, gitu ya. ya. Diklamsi aja badannya, nggak apa-apa. Oke. Jadi dari tegap, coba ya kita hirup, Mm-mm. Tahan. tahan, hembuskan. Ha. Gitu. Itu antara lega, lega, Kadang bisa sampai ngantuk itu ya, sampai saking ngantuk ya, rileksnya. saking rileksnya Iya, ya. karena emang itu ada risetnya. Hmm. Nah, kalau kerasa itu di belakang kita, di punggung kita, di leher sampai ke punggung belakang ya. Itu kerasa banget, ada getaran, ada rileks banget kerasa. Hmm. Itu Ada sakit. ha. Baik. Yang Mm-mm. ketiga, jadi setelah napas tiup Mm-mm. lilin, napas lega, Iya, dan nafas seperti biasa. oh napas seperti Mm-mm. biasa. Dari hidung, lewat hidung atau dari hidung lewat mulut. Dari hidung, keluar dari hidung. Oke, masuk dari hidung, keluar dari hidung. Iya, masuk dari hidung, keluar dari hidung. Betul. Hmm.
Hmm. Jadi ngerasain napas. Kadang tuh kita tahu tiap hari kita napas gitu ya, sobat kompeten. Tapi mungkin kita nggak begitu merasakan napas kita. Latihan olah napas ini mungkin membantu kita mengkoneksikan. Maka itu dimasukkan sama Karama sebagai salah satu Mhm. tips menjadi pemimpin yang reflektif dan transformatif. Karena Ya, terhubung dengan dirinya sendiri gitu ya. ya, Kalau betul. sudah terhubung dengan dirinya sendiri, maka lebih mudah untuk bisa mungkin memimpin orang lain, mempengaruhi Hmm. orang lain, Ya, begitu ya, betul. menghormati orang lain, Betul. gitu. Baik, dari D, O, tadi D-nya didedikasikan waktu dan tempat untuk refleksi, kemudian O-nya olah nafas, dan A-nya apa, Kak? Action. Action sampai kaget saya. Action, oke. Action. Praktiknya. Mhm, Action ini ada 3, Kak. hmm, Mm. Ada connection, correction, direction. hmm, Jadi ini saya ambil dari praktik baik satu organisasi yang saya sudah ikuti dari tahun 2006 sampai saat ini. hmm. Namanya Initiative of Change. Jadi ada metode quiet time dan praktik baiknya connection, correction, direction. Direction. Iya. Panjang nih ya, Karama. Mm-mm. Waktu kita sepertinya Jadi sampai tiap jam metode berapa beranak ini lagi ya? ya kayak itu Beranak kan. lagi. Nanti sobat komentar bingung tadi apa ya? Udah leader, udah doa gitu ya. Iya. Mungkin boleh yang Hmm. connection, correction, directionnya. Karena ada channel gitu, Mm-mm. mungkin yang membahas soal ini gitu, atau ada Mm-mm. rekomendasi kalau mau Ada. mempelajari soal reflektif ini lebih jauh di mana? Atau jangan-jangan Karama buka sesi? Iya, kita membuka sesi Oh memang untuk gitu. para kepala sekolah nanti di bulan Desember. Hmm, Nanti kita spill. oke. Iya. Tapi itu tadi kan sobat kompeten leadership secara khusus, Mm-mm. secara umum gitu ya. Nah, terus Mm-mm. karena kita Karama sedang di podcast Cakrawala Edukasi, Mm-mm. dekat sekali dengan institusi pendidikan dan mungkin yang menonton di sini sobat kompetennya juga merupakan pemimpin di sekolahnya gitu ya. Mungkin sedikit dikoneksikan ya Karama ya Mhm, mhm. tentang kepemimpinan ini. Bagaimana sih sekarang kan eranya sudah era teknologi, Hmm, era digital gitu oke. ya. Terus um, bagaimana pendekatan kepemimpinan yang reflektif dan transformatif ini dalam dunia pendidikan? Hmm, Eh, Konkretnya gitu, oke. Karama, seperti apa sih gitu? Kalau tadi misalnya udah nih melakukan reflektif sendiri, olah Iya. nafas sudah oke gitu, actionnya juga sudah aman gitu. Nah, tapi Mm-mm. begitu nyampe nih ke institusi pendidikannya, ke sekolah ataupun ke mana tempatnya memimpin gitu, Mm-mm. tempat berkaryanya, ternyata masalahnya mungkin belum bisa dihadapi atau diselesaikan dengan baik gitu. Hmm, Karena hmm. ada apa ya, approach atau pendekatan yang bagaimana nih kira-kira untuk khususnya di institusi pendidikan? Oke. Kalau kaitannya dengan era digital sekarang ya, dan kaitannya dengan kurikulum merdeka, itu sudah sangat membantu. Karena dari Kemendikbudristek sendiri sudah punya aplikasi namanya e-rapor. Hmm, Hmm. Jadi untuk reflektif itu bisa berbasis data. hmm, Mm-mm. Dan memang kiatnya menggunakan rapor itu adalah identifikasi, refleksi, benahi. ada kata refleksinya di Ada, situ ya? ada, Hmm, ada. Identifikasi, refleksi, benahi. hmm, Jadi sekolah sekarang itu sudah sangat mudah sebetulnya. Jadi kalau dulu rapor pendidikan itu hanya di-maintain oleh manajemen, kebanyakan ya di sekolah. Sekarang bisa diakses oleh seluruh guru. hmm, Jadi kondisi sekolah itu seperti apa saat ini? Itu bisa dilihat. Jadi setiap individu guru itu bisa mendampingi juga untuk melihat perkembangan sekolah di mana. hmm, Dan perbandingannya bukan dengan sekolah lain, tapi dengan kondisi sekolah tahun lalu. hmm, Ada peningkatan apa enggak? Dari big data itu nanti bisa diidentifikasi mana yang harus diperbaiki secara signifikan, mana yang memang bisa diperbaiki dengan cara tinggal komunikasi aja sama guru-guru. hmm. Nah, jadi identifikasi, refleksi,
benahi. Benar. Jadi salah satu contohnya di e-rapor itu seperti ada dashboard kalau di mobil. Jadi di situ kelihatan literasi kondisi sekolahnya gimana, numerasi kondisi sekolahnya gimana, pengembangan SDM gurunya gimana, kebinekaan di sekolahnya bagaimana. Itu ada kelihatan. Nah, ada simbol-simbolnya, ada hijau, oranye, merah. Hmm. Kalau Warna hijau, yang untuk memudahkan identifikasi ya. betul. Kalau Baik. hijau itu dia sudah cenderung baik dan berjalan dengan baik atau mengalami peningkatan. Kalau orange itu perlu diperbaiki, merah sangat perlu diperbaiki. Nah, tadi balik lagi ke GCI, salah satu tahapan kita kerjasama dengan sekolah adalah dengan melakukan riset. Nah, e-rapor menjadi salah satu bahan untuk riset. Selain kita melakukan survei dan wawancara dengan manajemen dan guru-guru. Gitu. Jadi bisa juga kita membangun cetak biru peningkatan SDM melalui e-rapor sekolah. Biasanya diskusinya akan berangkat dari situ. Jadi sudah sangat dimudahkan dengan adanya data yang dimiliki oleh sekolah gitu ya, atau betul. institusi pendidikan ini, kalau yang disebut rapot pendidikan tadi ya. Dan berarti sebetulnya kalau tadi setiap orang dalam sekolah, tidak hanya kepala sekolah atau pimpinan sekolahnya saja yang mempraktekkan reflektif dan transformatif. Kemudian ini kan sudah bisa dilihat ya semua berarti datanya. Artinya setiap orang dalam sekolah itu bisa ambil bagian dan leadership ini atau kepemimpinan ini bisa menjadi sesuatu yang kolektif gitu ya. Jadi seperti kolektif leadership gitu ya. Dan akhirnya membangun institusi tersebut, sekolah tersebut menjadi jauh lebih baik, bukan dengan perbandingannya bukan dengan sekolah lain, sekolah tetangga, sekolah di luar negeri enggak ya, tapi dengan sekolah tersebut di masa sebelumnya gitu ya. Ini juga kan diri kita sendiri juga gitu ya katanya. Mana apa yang lebih baik dari hari ini adalah yang mereka yang beruntung gitu ya. Betul. Mereka yang tidak lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang merugi gitu. Nah ini dalam skala besarnya berarti si institusi pendidikan itu sendiri. Wah benar-benar memulai dari diri sendiri ya. Betul sekali. Maka penting. Oke, ada lagi karena mungkin yang mau dieksplor dari tema tadi? Ya, untuk e-rapor sendiri ya menjadi salah satu bahasan kita biasanya sehari-hari di sekolah untuk merancang pengembangan SDM. Nah, setelah kita rancang, kita akan mendiskusikan ke pihak sekolah. Ini rancangan pengembangan SDM ini berdasarkan e-rapor, berdasarkan hasil survei dan diskusi. Nah, dari situ sekolah akan melihat skala prioritas dan biasanya ujung-ujungnya kembali ke budget biasanya. Karena kalau kita mengajukan 20 pelatihan dalam setahun, ada kemungkinan ya anggarannya juga kan harus dibagi-bagi gitu. Karena sekolah mungkin ya nggak semuanya bisa diambil gitu, nggak bisa semuanya bisa dimasukkan ke RKAS gitu ya. Nah kalau dalam praktiknya e-rapor ini sebetulnya bisa digunakan saat raker, rapat kerja sekolah. Biasanya bulan-bulan. Ya bulan-bulan Juli, atau tergantung atau sekolahnya Agustus ya, atau Desember tergantung sekolahnya gitu ya, untuk merancang kebutuhan di tahun depan. Biasanya. Oke, baik, terima kasih Kak Rama. Menarik di sisi yang tadi ya, diri sendiri, kemudian dibawa ke tempat berkaryanya gitu atau di institusi pendidikannya gitu. Karena pengalaman sekarang kalau misalnya boleh ditarik tadi GCI itu sejak 2015, berarti sekarang sudah 9 tahunan ya? 9 tahun. Berarti kira-kira ada berapa total sekolah tuh yang udah didampingi, yang sudah didampingi sama GCI? Terakhir datanya sih di 347. 347 bulan sekolah lalu kita se-Indonesia. Dan banyaknya di DKI Jakarta mungkin ya? Banyaknya di DKI Jakarta. 80% DKI Jakarta. Mungkin ada sobat kompeten yang sekolahnya juga sudah bersama dengan Generasi Indonesia. Dan ini Karama kenapa saya nanya berapa gitu ya untuk mungkin Karama ada nggak sih contohnya yang
nyata gitu. Kepemimpinan transformatif ini berhasil mengubah budaya sekolah atau budaya organisasi gitu. Jadi Mm-mm. karena ada contoh mungkin realnya kah atau Mm-mm. pengalaman, mungkin nama dan tempat boleh disamarkan Iya, gitu ya. Tapi mungkin pengalamannya boleh. oke. Di daerah Jakarta Timur ini ada beberapa. Ada beberapa. Salah satunya di SMK Mm, 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 mm. itu, iya di Eh, SMK di setiap level ada. Nah, yang SMK ini saya mau coba sampaikan, mereka menerapkan reflektif mhm. itu di setiap hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Merekanya ini siapa? Guru? Guru-gurunya. Jadi Oke. guru-gurunya nggak langsung pulang, Hmm, tapi mereka bereflektif dulu. Bagaimana pembelajaran berlangsung di hari itu. oke. Apa yang baik, apa yang kurang baik, apa yang menjadi highlight saat itu. Nah, itu didiskusikan di diskusi reflektif itu. Hmm, Gitu. Saat ini kepala sekolahnya sudah naik ke struktural oke. di Jakarta Pusat 2. Hmm, Dan itu masih berlangsung, masih berlanjut. masih berlanjut, ya, walaupun beliau sudah naik, Jadi gitu. praktik baik dari refleksi bersama-sama ini kemudian apa? Apa Hmm. ya? Apa baiknya gitu? Oke, jadi baiknya, bayangkan, setiap guru bisa belajar dari satu kejadian yang dialami oleh guru lain Hmm, dan bisa saling memberikan masukan. hmm, Jadi kekuatannya itu di refleksi dan berbagi. Nah, oke. contoh, misalkan ada guru yang sharing, highlight misalkan di kelasnya, saya negur anak, Hmm, saya coba tegur dia, saya tegur, agak mempermalukan gitu ya, mempermalukan dia di depan umum dan dia merasa malu dan dia marah-marah ke hmm, saya gitu. Nah, apa yang harus saya perbuat gitu hmm, kan, dia bisa sharing di situ. Nah, hmm, mungkin nanti akan ada yang memberi masukan. Oh, kalau negur anak jangan membuat malu dia di depan umum, hmm, misalkan seperti itu. Jadi ada perbaikan-perbaikan setiap hari dan ada sharing pengalaman. Berarti kan akan berbaur dari guru yang baru ngajar setahun 2 tahun dengan guru yang mengajar sudah puluhan tahun. Mereka berkumpul bersama dan saling berbagi, reflektif dan menginspirasi. hmm. Gitu. Di situ Bayangkan ya. di situ keberlimpahannya. Jadi hitungannya kalau saja misalkan ada 20 guru, rata-rata 20 guru itu ketika digabungkan pengalamannya itu menjadi 100 tahun, maka ada value, ada pengalaman bernilai 100 tahun mengajar yang direflektifkan dan dibagikan dan didiskusikan. Hmm, Kekuatan reflektif itu di situ dan hmm. kelihatan sekolahnya itu signifikan maju, anak-anaknya berprestasi, kepala sekolah juga naik ke struktural gitu kan. Hmm. Oke, jadi itu Hmm. dampaknya yang dari reflektif yang rutin gitu ya. Iya, Jadi kalau mungkin tadinya rutinnya setahun sekali, maka masalah selama 1 tahun ditumpuk dulu baru diselesaikan mungkin gitu. iya, Atau mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tapi kalau ini bisa lebih rutin seperti satu ya, minggu sekali, maka satu hal yang terjadi bisa diselesaikan, iya. satu hal yang mungkin akan terjadi bisa diantisipasi begitu ya Kak Mm-mm, Rama ya. mm-mm, Jadi lebih dinamis, tapi mm-mm. juga jadi lebih efektif gitu ya, organisasi tersebut, baik itu Iya, organisasi secara umum ataupun mungkin institusi pendidikan ya. iya. Baik. Oke, Kak Rama sepertinya waktu jua yang Wah, memisahkan. Sobat kompeten, apakah perlu ada part 2? Tolong ya, tulis di kolom iya, komentar ya, kalau oke. misalnya mau lanjutin ke yang ini. Mungkin saya mau 1 menit atau 30 detik penutup statement apa ya, closing statement dari Karama untuk sobat kompeten di podcast kita kali ini. Mhm. Oke, Silakan. banyak orang yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Sesungguhnya yang lebih baik dari itu adalah pengalaman yang direflektifkan. Hmm, Itu Kak Irna.
Jadi Penutupnya. penutupnya itu ya, pengalaman yang direflektifkan gitu. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik gitu ya. Nah, pengalaman yang direfleksikan adalah guru yang paling paling baik banget. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Rama, Iya. waktunya hadir di podcast Cakrawala Edukasi episode kali ini. Jadi ini adalah sosial media baru dari Pempat Jakarta Timur, dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur. Pastikan Sobat Kompeten semua sudah follow dan subscribe ya. Di Ya. Instagram ada kami di @P4 Jakarta Timur Official, dan di TikToknya ada P4 Jakarta Timur Official, namanya sama semua pokoknya, dan di YouTube channelnya juga di P4 Jakarta Timur Official. Pastikan follow, pastikan subscribe, dan nantikan episode-episode untuk belajar bersama, menginspirasi bersama, di mana di podcast Cakrawala Edukasi. Terima kasih, dan mungkin Kak Rama boleh kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.